sahabat milenial dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ronasyar Adit akan menyampaikan sedikit tausiah yang bertema Sholat merupakan tiang agama. Apakah kalian pernah mendengar kata sholat? Ya, sholat merupakan tiang agama sehingga wajib dikerjakan bagi muslimin maupun muslimat. Bagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi yang berbunyi, "Sholatu imanuddin man aqamaha faqad." Sholat merupakan tiang agama. Barang siapa yang mengerjakan sholat, berarti ia telah membangun agamanya. Namun sebaliknya, siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia telah merobohkan agamanya. Saya ingin bertanya, apakah teman-teman tahu fungsi sholat itu? Dan ada berapa saja? Fungsi sholat ada 3. Yang pertama, sholat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya sholat menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Fungsi sholat yang ketiga, sholat mengajarkan kita akan kedisiplinan. Disiplin akan waktu mengerjakan sholat. Ketika sudah masuk waktu sholat, segera kerjakan sholat. Pekerjaan yang lain segera tinggalkan. Mari sama-sama kita pandang zaman sekarang. Mereka lebih mementingkan pekerjaannya daripada sholatnya. Ketika azan berkumandang, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Tetapi penjual ikan tersebut malah asik memotong ikannya. Ada pula yang menjual baju, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Tetapi penjual baju tersebut malah menawarkan baju-bajunya. Dan yang lebih parahnya lagi ketika sholat subuh, as-sholatu khairun minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tetapi mereka malah menarik selimutnya kembali untuk tidur. Coba kita bayangkan bersama-sama ketika ada sebuah rumah yang telah terbakar oleh api. Ada seorang anak di dalamnya. Apakah ibunya akan menolongnya? Tentu saja ibunya akan menolongnya. Kenapa? Agar anaknya terhindar dari api dunia. Begitu pula dengan sholat. Ibunya harus membangunkan anaknya untuk menghindari dari api neraka. Tetapi pada zaman sekarang tidak lagi seperti itu. Tapi jika ibunya membangun anaknya untuk sholat subuh, jika anaknya tidak mau bangun, ibunya malah meninggalkan anaknya untuk tidur. Jadi kesimpulannya, ayo kita sholat tepat pada waktunya. Karena kita tak tahu kapan ajal menyambut. Apakah hari ini atau nanti, esok atau esoknya lagi. Ingat, ajal tak pernah mengenal usia, baik yang tua maupun yang muda. Marilah sama-sama kita perbanyakkan amal ibadah kita selagi kita masih hidup di dunia ini. Wah, salak memang manis, tak semanis buah delima. Untuk apa kaya dan manis, tak sembahyang apa gunanya. Saya akhiri, wabillahi